Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab tugas yang kelima dari manajemen keuangan internasional terkait arus kas internasional. Jadi arus kas internasional mengacu pada pergerakan dana kas yang melibatkan mata uang asing dalam transaksi bisnis, terutama bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Ini mencakup penerimaan pembayaran dari pelanggan asing, pembayaran kepada pemasok luar negeri, investasi di negara lain, dan kegiatan bisnis lain yang menggunakan mata uang asing. Yang pertama kita membahas tentang mengenai elaborasi. Pengertiannya itu arus kas internasional adalah pergerakan kas yang melewati batas negara, melibatkan transaksi yang tidak menggunakan mata uang lokal. Contohnya, pembayaran kepada pemasok di luar negeri dengan mata uang asing, penerimaan pendapatan dari penjualan ke pelanggan internasional, dan investasi di negara lain. Pentingnya arus kas bagi sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional adalah memahami dan mengelola arus kas internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, menghindari risiko, dan memaksimalkan keuntungan. Arus kas internasional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang, perbedaan zona waktu, regulasi pajak, dan risiko politik. Arus kas internasional biasanya dilaporkan dalam laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan sesuai dengan International Accounting Standard 7. Pemahaman yang baik tentang arus kas internasional membuat perusahaan dalam membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, mengelola risiko nilai tukar, menentukan strategi investasi, dan mengoptimalkan operasional keuangan. Risiko arus kas internasional adalah risiko yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan kondisi ekonomi, dan risiko politik yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan baik karena fluktuasi nilai tukar saat transaksi, nilai aset atau kewajiban, atau dampak ekonomi dan politik di negara lain. Contoh daripada risiko arus kas internasional yang pertama yaitu risiko transaksi. Maaf ya. Risiko ini muncul ketika nilai arus kas masa depan perusahaan berubah karena fluktuasi nilai tukar antara saat transaksi terjadi dan saat pembayaran dilakukan. Terus yang kedua, risiko penerjemahan. Risiko ini terjadi ketika nilai aset kewajiban perusahaan dalam mata uang asing diterjemahkan ke dalam mata uang domestik, dan nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat mengurangi nilai aset dan penambahan nilai kewajiban. Ada risiko politik. Risiko ini muncul dari tindakan pemerintah seperti perubahan kebijakan yang seperti ini banyak terjadi sekarang ya. Terus ada konfiskasi aset atau perang yang dapat mengganggu operasi dan arus kas perusahaan. Terus ada risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena perusahaan kesulitan untuk mendapatkan likuiditas uang tunai yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban atau memenuhi kebutuhan operasional. Untuk mengelola risiko arus kas internasional, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi seperti manajemen nilai tukar, diversifikasi pasar, dan penyesuaian biaya. Saya mau bahas itu terkait diversifikasi pasar, itu mengurangi ketergantungan pada satu negara mata uang dengan berbagai bisnis di berbagai negara lainnya. Contoh sederhananya itu jangan menaruh sebuah telur di dalam satu keranjang, karena jika keranjang itu terjatuh maka telur itu akan pecah semua. Jadi kita harus membaginya ke satu tempat sehingga daripada telur yang pecah satu ini di tempat lain tuh tidak, jadi bisa saling membantu. Jadi di sini hancur, di sini bagus, bisa membantu satu sama lain. Oke, terima kasih.